بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان مباركا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih matan Abi Syuja'. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang zakat. Kemarin sudah kita bahas zakat hewan ternak. Maka sekarang kita lanjutkan zakat mata uang atau zakat emas dan perak. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Zakatul zahab, zakat emas wal fiddah dan perak. Wa nisabul zahab, dan nisabnya emas yang wajib zakat itu adalah 20 mithqalan, 20 mithqal atau 20 dinar. Wa fihi, dan zakatnya adalah rubu'ul usyuri, seperempat dari 1/10, berarti 1/40. Wahwa, dan dia itu adalah nisfu mithqalin, setengah mithqal. Wa fi ma zada, dan apa yang lebih daripada itu bihisabihi, maka sesuai hitungan tersebut, yaitu dizakati 1/40-nya. Wa nisabul warik, adapun nisabnya perak adalah mi'ata dirham, 200 dirham. Wa fihi, dan zakatnya adalah rubu'ul usyur, seperempat dari 1/10, berarti 1/40. Wa huwa khamsatu dirham, yaitu 5 dirham. Wa fi ma zada, dan apa yang lebih dari itu, yaitu dari 200 dirham, fi hisabihi, maka sesuai hitungan tersebut, yaitu 1/40-nya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini membahas tentang emas dan perak. Emas tidak akan wajib kecuali memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah apabila sudah mencapai nisab. Syarat yang kedua apabila sudah haul, yaitu sudah berlangsung selama 1 tahun. Nisab adalah jumlah tertentu di mana kalau harta mencapai jumlah tersebut berarti wajib zakat. Maka nisabnya zakat adalah nisabnya emas adalah 20 mithqal. Dengan kata lain 20 dinar, sebagaimana sabda Nabi SAW. Nah, untuk mata uang, baik itu rupiah atau dolar atau real maupun yang lain-lain, itu disamakan dengan emas. Hukum-hukumnya dan nisabnya disamakan dengan emas, tidak disamakan dengan perak. Meskipun zaman dulu mata uang ada 2 macam, ada mata uang emas yang disebut dinar, ada mata uang perak yang disebut dirham. Tapi mata uang yang sekarang, ya, kertas-kertas itu, maka disamakan dengan emas. Kenapa? Karena nilai emas itu relatif stabil, sementara perak ini sangat tidak stabil. Perak zaman dulu dengan perak zaman sekarang ini turunnya sudah sangat-sangat drastis sekali. Tapi kalau emas tidak. Maka demikian juga rupiah, kalau mau kita hitung, ya kita menghitung ini, nisabnya emas ini. 20 mithqal itu berapa gram? 1 dinar itu adalah 4,25 gram. 1 mithqal atau 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas. Berarti 20 dinar adalah sama dengan 85 gram emas. Inilah nisab emas. Kalau seseorang punya emas beratnya 85 gram, maka berarti sudah wajib zakat. Saya tadi melihat di internet 1 gram emas itu harganya 890.000. Berarti nisabnya emas atau nisabnya rupiah adalah 75 juta sekitar itu. 890.000 dikali 85 tadi. Jatuhnya 75 juta. Maka siapapun yang hari ini
memiliki harta 75 juta, berarti sudah mencapai nisab. Apakah wajib zakat? Wajib apabila sudah berlangsung selama 1 tahun 75 juta tadi. Zakatnya berapa? 1/40-nya. Berarti kalau ada orang punya duit 80 juta, zakatnya adalah 2 juta. 1/40-nya 80 juta tadi. Tidak begitu banyak uang yang harus dikeluarkan untuk zakat tersebut. Emas murni 24 karat. Adapun selain 24 karat maka nanti hitungannya berbeda. Ini kita menghitung yang normal. Kemudian nisab perak 200 dirham. Nah, 200 dirham ini kalau mau digramkan berapa gram? Para ulama katakan 1 dirham itu 2,975 gram. Berarti 200 dirham adalah 595 gram. Itulah nisabnya perak. Nah, ini bisa kita hafalkan yang dua angka ini ya. 85 gram emas, ini nisabnya emas. Adapun 595 gram, ini nisabnya perak. Cukup ini yang perlu kita hafalkan. Dan ini 85 gram sekarang adalah sekitar 75 juta. Nah, insya Allah 3 angka tidak susah untuk menghafalnya. Ya. 85, 595. Maka orang yang punya perak seberat 595 gram. Berarti wajib untuk zakat apabila sudah mencapai 1 tahun tadi. Kalau belum, maka tidak. Nah, bagaimana kalau seseorang memakai emas berupa cincin, berupa gelang, berupa kalung, berupa anting-anting, berupa gelang kaki, para wanita yang biasa pakai. Nah, maka beliau mengatakan wala tajibu, tidak wajib fil huliyyi, pada perhiasan yang terpakai, al-mubah, yang dibolehkan, zakatun, tidak wajib dizakati. Maka yang wajib dizakati adalah kalau dia menggunakan perhiasan tapi yang tidak mubah, yang tidak dibolehkan. Contohnya seorang laki-laki pakai cincin emas, haram laki-laki pakai cincin emas, maka berarti cincin emasnya wajib dizakati karena dia memakai sesuatu yang haram. Atau perempuan memakai gelang emas tapi berlebihan. Gelangnya dari ujung sini sampai ujung sini, gelangnya semua penuh gelang. Nah, ini kan berlebihan kayak gini. Nah, itu yang tidak diperbolehkan kayak begitu karena berlebihan. Maka di situ ada zakatnya. Tapi kalau anting-anting yang normal, kalung yang normal, gelang yang normal, cincin yang normal, tidak ada zakatnya. Ini madhab Syafi'i. Tapi terus terang di sini saya kasih tanda garis bawah menunjukkan adanya perselisihan ulama di antara perselisihan ulama dalam hal ini. Ada 4 madhab. Madhab Syafi'i mengatakan tidak wajib dizakati perhiasan yang dipakai oleh manusia. Demikian juga madhab Hambali. 2 madhab yang lain, Hanafi sama Maliki, mengatakan wajib untuk dizakati. Karena dia juga emas, dia juga perak. Ini pembicaraannya perhiasan emas perak saja. Perhiasan yang lain, intan, permata, dan sebagainya, meskipun nilainya lebih mahal daripada emas, tapi tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Jadi masalah agama harus pakai dalil. Nggak ada dalilnya berarti jangan mengatakan ada zakatnya. Nggak ada zakat intan, permata, nggak ada. Kecuali kalau diperjualbelikan. Nah, itu nanti terkena zakat jual beli sebagaimana sudah kita bahas dan juga akan dibahas lagi nanti insyaallah ta'ala. Apakah ada dalil dalam masalah ini? Dalilnya semuanya bermasalah. Sehingga ya masing-masing dari 2 pendapat tadi punya dalil, tetapi dalilnya semuanya masing-masingnya bermasalah. Contohnya, dalil madhab Syafi'i. Laisa fil huliyyi, tidak ada dalam perhiasan yang terpakai zakatun, tidak ada zakatnya. Hadis riwayat Daraqutni, tapi hadisnya derajatnya dhaif. Nah, karena kita hidup di Indonesia rata-rata bermadhab Syafi'i, pakai madhab Syafi'i tidak ada masalah. Maka kalau perempuan-perempuan pakai perhiasan emas yang normal tidak dizakati, nggak ada masalah. Memang tidak wajib dizakati sesuai pendapat madhab Syafi'i. Maka orang yang memiliki perhiasan emasnya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, emasnya tidak dipakai, disimpan untuk kekayaan. Suatu saat kalau saya butuh, maka saya akan menggunakan emas ini. Maka emas yang disimpan tersebut wajib dizakati.
karena dia bukan perhiasan yang terpakai. Yang tidak wajib dizakati adalah al-huli, perhiasan yang terpakai. Dipakai untuk dadanya sebagai kalung, dipakai untuk tangannya sebagai cincin dan sebagainya. Meskipun memakainya tidak selalu. Misalnya dia hanya mau pakai ketika ada acara tertentu misalnya, acara antara para wanita. Nah, dia supaya tidak malu dengan teman-temannya yang semuanya pakai cincin, maka dia juga ingin pakai. Sehari-hari dia tidak mau pakai cincin karena khawatir cincinnya nanti lepas misalnya. Nah, tapi karena disiapkan untuk dipakai, maka hal itu sudah tidak wajib untuk dizakati. Demikian juga kalau disiapkan untuk dipinjam-pinjamkan. Siapa yang perlu anting-anting, perlu pakai gelang atau pakai kalung ketika masa-masa tertentu, misalnya ketika akad nikah atau walimah nikah, ya, supaya dia ada hiasan yang dipakai pada tubuhnya, nah, maka dipersilahkan pinjam dari temannya tersebut. Ini karena disiapkan untuk dipinjamkan, tidak ada zakatnya. Tapi kalau disiapkan untuk kekayaan, ya, untuk simpanan, maka di situ wajib dizakati. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, yaitu tidak mengeluarkan zakatnya, maka berilah kabar gembira kepada mereka siksaan yang menyakitkan, yaitu neraka. Ini surat At-Taubah ayat 34. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa zakatuz zuru', zakat-zakat tanaman, wasimari, dan buah-buahan. Wa nisabuz zuru', adapun nisab bagi tanaman, wasimari, dan buah-buahan adalah khamsatu awsuqin, 5 wasak. Wahia, dan 5 wasak adalah alfun wa sittumi'ati ritlin bil Iraqi, 1600 rital Irak. Wa fi ma zada, apa yang lebih dari 5 wasak, bihisabihi, maka dihitung seperti itu juga. Wa fiha, dan zakatnya adalah wa fiha, dan di dalam tanaman tadi, in suqiyat, apabila diairi, bima sama, dengan air langit, awisai, atau air yang mengalir di bumi, misalnya sungai, maka zakatnya adalah al-usyur, 1/10 dari hasilnya. Wa in suqiyat, tetapi kalau diairi bidulabin, dengan alat. Dulab itu adalah alat yang memindahkan air, yang biasanya diputar oleh hewan-hewan. Au nadhin, atau dengan disiram. Ini maksudnya disiram dengan tenaga manusia atau tenaga hewan atau tenaga diesel dan sebagainya. Maka zakatnya adalah nisful usyri, separuh dari 1/10, berarti 1/20. Maka intinya zakat pertanian ini bisa ada kalanya 5%-nya, bisa ada kalanya 10%-nya. Apabila diairi dengan air langit, maka tidak ada usaha bagi petaninya untuk mengairi, cukup diairi oleh Allah dari langit maupun dari sungai, maka zakatnya tentu saja lebih besar, yaitu 10%. Tapi kalau dia mengairi dengan tenaga dia, dengan diesel dan sebagainya, ada biaya untuk pengairannya, maka zakatnya lebih kecil, yaitu 5% saja. Apakah ada dalilnya dalam hal ini? Ada. Rasulullah SAW bersabda, fima saqatis sama, tanaman-tanaman yang diairi oleh langit, wal anhar, atau sungai, wal uyun, atau mata air, au kana athariyan, atau dia menyerap air dengan akarnya, tidak perlu disiram, maka al-usyur, itu 1/10-nya saja. Wa fi ma suqiya bisawani, tapi kalau diairi dengan tenaga, maka nisful usyri, zakatnya hanya 1/20. Hadis riwayat Bukhari, derajatnya sahih. Kemudian di sini ada istilah 5 wasak. Ini nisabnya tanaman. Nah, 5 wasak itu untuk kilo berapa kilo? Ketahuilah bahwa 1 wasak itu sama dengan 60 sa'. Berarti 5 wasak adalah 60 kali 5, 300 sa'. Nah, istilah sa' kita kan sudah sering dengar. Zakat fitrah 1 sa'. 1 sa' itu berapa? 2,4 kilo. Biasanya dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Tapi sebenarnya 2,4 kilo menurut yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Berarti 5 wasak adalah 2,4 kilo kali 300, jatuhnya 720 kilo.
7,2 kintal. Itulah apa? Nisab pertanian. Ini yang perlu diingat-ingat nih. 720 kilo atau 7,2 kintal. Ini nisabnya. Ini tepatnya segitu. Kalau dulu saya mengatakan 750 ya itu perkiraan aja. Oke. Untuk memudahkan mengingat. Nanti kalau mau pasnya ini 720. Menurut pendapat yang lain 675 kilo. Nah, silahkan pakai yang mana terserah. Panjenengan pakai yang 720. Ini menurut pendapat yang masyhur. 675 menurut guru kami Syekh Khalid Bahumaim. Ini nisabnya adalah 675 kilo. Ya, lebih berhati-hati lebih bagus insyaallah taala. Maka kalau seorang punya tanaman padi misalnya, hasilnya adalah tadi 720 kilo, berarti wajib dizakati. Kalau tidak, berarti belum wajib untuk dizakati. Mau zakat boleh, tapi tidak wajib untuk dia zakati. Dihitungnya bagaimana? Dihitungnya adalah ketika sudah bersih dari kulitnya. Jadi bukan dalam bentuk gabah, tapi dalam bentuk beras. Maka kalau kita panen gabah, setelah ditimbang gabahnya pas 720 kilo, berarti nggak wajib zakat. Karena ketika dikelupas kulitnya, pasti hasilnya tidak akan 720, karena sudah dikurangi kulitnya. Tapi kalau misalnya hasilnya adalah misalnya 20 kintal misalnya, nah itu insya Allah itu pasti ada zakatnya. Karena ketika dikurangi kulitnya, masih lebih dari 7,2 kintal tadi. Kemudian beliau mengatakan zakatu urudit tijarah, zakat dari barang-barang perdagangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa zakat perdagangan ini menurut kesepakatan atau ijma' para ulama adalah wajib. Meskipun sebagian kecil ulama berpendapat tidak ada zakat perdagangan. Tapi pendapat tersebut jangan sekali-kali kita pakai, karena pendapat tersebut menyelisih ijma' atau kesepakatan para ulama, sehingga pendapat tadi sangat-sangat lemah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan secara isyarat di dalam Al-Qur'an tentang zakat perdagangan. Pada surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, maksudnya zakat, min thayyibati ma kasabtum, dari barang-barang halal yang kalian usahakan. Nah, kasabtum usaha ini mencakup perdagangan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, kasab apa yang paling utama? Beliau mengatakan kasab yang paling utama salah satunya adalah bay'un mabrur, jual beli yang baik. Maka jual beli, bisnis, ya berdagang itu termasuk kasab, maka berarti wajib dizakati. Ini surat Al-Baqarah ayat 267. Maka beliau mengatakan wa tuqawwam, dan dinilai urudut tijarah, barang-barang perdagangan itu inda akhiril haul, pada akhir dari tahun tersebut, bimasturiyat bihi, dengan apa yang barang itu dibeli dengannya. Kalau dengan dinar ya dengan dinar, kalau dengan dirham ya dirham, kalau rupiah ya rupiah, kalau real ya real. Wa yukhraju min dzalika, dan dikeluarkan darinya rubu'ul usyur, seperempat dari 1/10, berarti 1/40. Jadi zakat perdagangan sama dengan zakat emas, persis. Sama dengan zakat rupiah, persis. Yaitu harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama harus mencapai nisab. Nisabnya adalah sama dengan emas, sama dengan rupiah tadi 75 juta. Kemudian yang kedua harus memenuhi syarat, yaitu sudah sampai 1 tahun. 1 tahunnya ngitungnya gimana? Ngitungnya dari mulai kita berdagang. Mulainya misalnya bulan Muharram. Nah, berarti Muharram tahun depan wajib dizakati. Mulainya berdagang Ramadan, berarti wajib dizakati Ramadan depan. Bagaimana kalau sebelum wajib zakat sudah dizakati, disegerakan sebelum waktunya? Boleh. Jadi misalnya ada seseorang mulainya sebenarnya bukan bulan Muharram, tetapi pada sebenarnya bukan bulan Ramadan misalnya, tapi pada bulan Ramadan dia sudah pengen mengeluarkan zakat, karena ini pas kondisi orang-orang butuh duit, orang-orang miskin terutama. Nah, maka dia suka mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan, padahal belum sampai 1 tahun, baru 11 bulan misalnya. Boleh nggak dikeluarkan zakatnya bulan Ramadan? Boleh, nggak ada masalah. Maka zakat ini tidak seperti sholat.
Kalau sholat sebelum waktunya disegerakan nggak boleh. Kita terlalu semangat jam 11 mau sholat duhur, tidak sah. Terlalu semangat jam setengah 7 mau sholat isya, nggak sah ya, karena belum waktunya. Tapi zakat boleh. Yang dihitung apa ketika berdagang ini? Yang dihitung adalah satu, duit yang kita miliki. Dua, barang yang ada, barang yang dijual. Dikurangi dengan hutang kalau ada hutang. Misalnya, kita punya toko pakaian. Kita sudah beli kain, tapi belum dibayar. Nah, itu utang berarti. Nah, maka cara menghitung zakatnya adalah duit yang ada pada kita, baik yang di rekening maupun yang di rumah kita berapa, ditambah dengan barang-barang dagangan yang ada. Berapa jumlahnya? Anggaplah totalnya 100 juta. Kemudian hutangnya berapa? Hutangnya 25 juta. Belum bayar kainnya 25 juta. 100 dikurangi 25. Tersisa 75 juta. Berarti sudah wajib zakat. Karena sudah nisab. Maka orang yang berdagang tidak boleh tidak menghitung barang dagangannya. Harus dihitung. Kecuali kalau dia tahu, ini kalau dihitung tidak akan mencapai nisab. Barangnya cuma kecil-kecil. Ya. Barang-barang murahan dan warungnya warung kecil. Bukan sesuatu yang besar. Tidak mencapai nisab. Nah, tidak dihitung nggak ada masalah. Tapi kalau khawatir sudah mencapai nisab, maka wajib dihitung sehingga dia mengetahui berapa yang harus dia zakati dari perdagangan tersebut. Zakatnya sama dengan uang, yaitu 1/40-nya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah zakat perdagangan ini, seringkali ditanyakan bagaimana dengan barang yang dibawa orang. Saya berdagang baju misalnya, ada baju dibawa orang. Baju yang dibawa orang ini, yang dia belum membayar kepada kita, ini ada dua macam. Yang pertama, kalau barang itu tidak diharapkan lagi balik. Karena orangnya ngambil dari kita, habis itu pergi, hilang. Kita nggak ngerti kemana. Nomor teleponnya dihubungi nggak pernah nyambung. Dan orangnya sudah nggak pernah muncul lagi. Berarti barangnya tidak akan diharapkan kembali. Maka itu tidak usah dihitung. Itu seolah-olah bukan harta antum lagi. Yang kedua, kalau barang itu dibawa orang, tapi masih ada harapan untuk balik. Orangnya jujur, sesuai dengan perjanjian. 1 tahun dia bawa, nanti akan dilunasi. Nah, maka berarti itu masih barang milik kita, berarti wajib untuk dihitung juga. Hanya saja para ulama berselisih pendapat, ngitungnya bagaimana? Apakah dihitung saat dia mau mengeluarkan zakat atau bagaimana? Nah, sebagian mengatakan bahwa itu dihitung pada saat mengeluarkan zakatnya. Ada juga yang mengatakan dihitung nanti kalau uangnya sudah sampai kepada kita. Tapi selama belum sampai kepada kita, maka itu tidak dihitung. Meskipun itu termasuk kekayaan kita. Nah, kalau mau hati-hati ya dihitung semuanya sekaligus. Tapi kalau mau pakai pendapat yang kedua, silahkan. Itu pendapat para ulama juga. Kemudian beliau mengatakan, wa mastukhrija, dan apa yang dikeluarkan min ma'adin, dari tambang-tambang adz-dzahabi wal fiddah, emas-emas maupun perak-perak, tambang emas maupun tambang perak, maka yukhraju minhu, dikeluarkan darinya rubu'ul usyur, 1/40-nya, fil hali, langsung saat itu juga. Jadi kalau seseorang bertambang emas maupun perak, maka begitu dapat, tidak usah menunggu 1 tahun, wajib langsung dizakati saat itu juga. Berarti tambang emas perak ini syarat wajibnya hanya satu saja. Kalau sudah mencapai nisab, tidak perlu menunggu 1 tahun. Maka emas perak ini dibagi dua. Kalau dia emas perak yang barusan dikeluarkan dari tambang, maka langsung dizakati saat itu juga. Tapi begitu sudah disimpan menjadi perhiasan dan sebagainya, maka zakatnya wajib setiap tahun. Tapi ketika ditambang tadi, maka ketika dikeluarkan itulah wajib dizakati, tidak perlu menunggu 1 tahun. Tapi harus mencapai nisab. Seandainya tambang tidak mencapai nisab, maka tentu saja tidak wajib zakat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haulu." Laisa, tidak ada zakata, la zakata, tidak ada zakat fi malin, dalam harta, hatta, sehingga yahula alaihi haul, berlangsung terhadapnya 1 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Kemudian ini perlu digarisbawahi kata-kata beliau, ma'adini dzahab wal fiddah, tambang emas perak. Artinya hukum ini khusus untuk tambang emas perak. Karena tambang itu bermacam-macam. Ada dua macam.
Ada yang padat, ada yang cair. Cair misalnya tambang minyak. Adapun yang padat misalnya emas dan perak. Nah, baik padat maupun cair, pokoknya kalau bukan emas dan perak, maka berarti dia tidak wajib zakat. Apapun, meskipun tambang minyaknya ternyata hasilnya lebih mahal daripada emas dan perak, tidak ada zakat minyak, nggak ada. Tapi begitu nanti dibisniskan, diperjualbelikan, nah terkena zakat perdagangan. Tapi seandainya tidak dibisniskan, hanya dibagi-bagi kepada orang atau dimanfaatkan sendiri, maka minyak tersebut tidak ada zakatnya sama sekali karena kita tidak menemukannya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah beliau mengatakan di sini tambang emas perak, maksudnya ini khusus emas perak saja, lainnya tidak. Kemudian wama yujadu, dan apa yang didapatkan minar rikasi dari harta karun, harta yang terpendam dalam bumi, fafihil khumus, maka wajib dizakati seperlimanya. Jadi zakatnya lumayan besar ini, seperlima. Kenapa? Karena dia mendapatkannya tanpa usaha yang dahsyat. Kalau tambang ini kan usaha yang keras ini, dia memang sengaja mencari. Tapi kalau rikas ini, harta karun ini, dia tidak sengaja mencari, dia tidak berusaha mencari dengan tenaga yang dahsyat. Misalnya seorang petani yang bertanam di sawahnya, ternyata mendapatkan sesuatu di sawahnya, setelah dilihat ternyata batangan emas. Nah, ini berarti rikas. Rikas ini bedanya dengan tambang apa? Kalau tambang ini dia memang barangnya diciptakan di dalam bumi. Jadi hasil dari bumi. Sementara kalau rikas ini dia bukan diciptakan dari bumi, tapi terpendam dalam bumi. Jadi misalnya mata uang zaman dulu, kemudian terpendam dalam bumi. Ketika kita menggali, kita mendapatkannya. Barang-barang yang terpendam dalam bumi tersebut dibagi dua. Apabila di situ ada tanda-tanda peninggalan orang-orang jahiliyah, peninggalan orang-orang kafir, maka itulah yang disebut sebagai rikas, sehingga zakatnya adalah seperlima. Langsung dikeluarkan saat itu juga. Seandainya mendapat batangan emas, berapa beratnya? Kalau beratnya sudah mencapai nisab, maka menurut mazhab Syafi'i berarti harus dikeluarkan saat itu juga. Harus mencapai nisab. Menurut mazhab Syafi'i. Menurut ulama yang lain tidak wajib mencapai nisab. Berapapun mencapai nisab atau tidak mencapai nisab, dikeluarkan seperlimanya, khumus. Karena itulah di sini saya kasih tanda garis bawah menunjukkan adanya perselisihan pendapat dalam hal ini. Kalau mazhab Syafi'i mensyaratkan harus mencapai nisab, kalau tidak mencapai nisab berarti tidak wajib zakat. Ulama yang lain mengatakan tidak wajib mencapai nisab. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan masalah nisab pada rikas ini. Beliau mengatakan wafir rikas, dan di dalam harta karun al-khumus itu ada zakatnya seperlima. Tidak disebutkan nisab. Berarti apa? Tidak harus mencapai nisab. Hadits riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Kemudian yang kedua, barang yang terpendam ini, barang terpendam yang dia ada tanda-tanda milik orang Islam. Misalnya di situ ada tulisan La ilaha illallah, berarti bukan milik orang-orang kafir. Atau tidak ada tanda sama sekali, seperti batangan emas tadi, tidak ada tulisannya sama sekali. Maka apabila dia seperti itu, dihukumi sama dengan luqatah, barang temuan di jalan, sehingga wajib diumumkan selama 1 tahun. 1 tahun tidak ada yang mengambil atau yang mengakui sebagai pemiliknya, berarti menjadi milik dia. Demikian dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Maka rikas ini nama lainnya adalah dafinul jahiliyah. Barang yang terpendam dari peninggalan masa jahiliyah, berarti milik orang-orang kafir. Kita temukan satu emas yang besar, ada tanda salibnya. Nah, ini berarti rikas. Ini nggak perlu menunggu 1 tahun diumumkan. Tapi kita temukan emas, ada tandanya di situ La ilaha illallah atau bulan sabit. Kalau orang Islam biasanya kan tandanya bulan sabit. Nah, maka ini bukan rikas yang dimaksud di sini. Ini dia harus diumumkan selama 1 tahun. Hukumnya sama dengan luqatah. Baik, terakhir pada pertemuan kali ini kita membahas tentang zakatul fitri, zakat fitrah, dan ini yang sangat berkaitan dengan kondisi kita pada beberapa hari yang akan datang, karena kita insya Allah akan masuk ke dalam bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan selesai Ramadan kita wajib mengeluarkan zakat fitrah.
Beliau mengatakan, wa tajibu dan wajib zakatul fitri, zakat fitrah, bi thalathati asya, dengan 3 perkara. Yang pertama, al-Islam, dia beragama Islam. Maka orang-orang kafir tidak kita tarik zakat fitrah, meskipun orang-orang kafir berdosa gara-gara tidak mengeluarkan zakat fitrah. Nanti akan dihukum oleh Allah di akhirat karena tidak mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, wa bi ghurubi syamsi, dan dengan tenggelamnya matahari, min akhir yaumin, pada hari terakhir, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Misalnya Ramadan 30 hari. Nah, begitu terbenam matahari pada hari ke-30 Ramadan, wajib zakat fitrah saat itu. Sampai kapan? Sampai nanti sebelum sholat Id. Kalau sudah sholat Id, baru kita mengeluarkan zakat fitrah, maka nilainya rendah, zakat biasa. Meskipun sah. Yang ketiga, wa wujudul fadli, dan adanya sisa, an qutihi, dari makanan pokoknya, wa quti iyalihi, dan makanan pokok untuk keluarganya, fi dzalikal yaum, pada hari tersebut, yaitu hari raya tersebut. Jadi misalnya kita sekeluarga satu hari butuh berapa kilo beras? Misalnya butuh 1 kilo beras. Nah, berarti kalau kita punya lebih dari 1 kilo beras, kita wajib untuk zakat fitrah. Maka zakat fitrah ini wajib bagi miskin maupun kaya. Kalau zakat mal tadi, zakat harta, itu tidak wajib kecuali bagi orang-orang yang kaya, yang hartanya sudah mencapai nisab tadi, 75 juta. Tapi zakat fitrah tidak. Kemudian, wa yuzakki, dan beliau mengeluarkan zakat fitrah an nafsihi, untuk dirinya sendiri, wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan dari orang-orang yang wajib dia nafkahi, minal muslimin, dari kalangan umat Islam. Maka suaminya mengeluarkan zakat untuk istrinya, mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya kalau ada budak, untuk anaknya, karena semuanya wajib dia nafkahi. Berapa yang dikeluarkan? Sa'an, 1 sa'. 1 sa' tadi ya, 2,4 kilo. Itu maksudnya batas minimal, batas maksimal tidak ada. Andaikan panjenengan pengen keluarkan zakat fitrah misalnya 1 kintal, silahkan, nggak ada masalah. Mungkin panjenengan sudah merasa, wah ini saya sudah tua, hampir mati saya, tapi harta saya banyak, saya pengen zakat fitrahnya tidak hanya 1 sa', tapi 1 kintal, silahkan, tafadhol. Min quti baladi, dari makanan pokok di negara dia. Maka orang Indonesia mengeluarkan zakat fitrah beras. Kalau ada orang Arab tinggal di Indonesia, maka zakat fitrahnya juga beras, bukan kurma. Adapun kalau kita tinggal di Arab, yang orang Arab makanannya kurma, maka berarti zakat fitrah kita kurma, bukan beras. Kalau memang makanan pokok mereka adalah kurma. Maka di sini disebutkan baladihi, negara dia, yaitu di mana dia tinggal. Wa qadruhu, dan kadarnya adalah 5 artalin wa thuluth, 5 rital plus 1/3 bil Iraqi. Ini hitungan rital Irak. Kalau hitungan dengan kilo ya tadi 2,4 kilo. Kemudian masharifuz zakati, tempat-tempat penerima zakat, yaitu orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Wa tudfa'uz zakatu, dan dibayarkan zakat itu ilal asnafits tsamaniyah, kepada 8 golongan. Alladzina, yang dzakarahumullah, Allah sudah sebutkan mereka, fi kitabil aziz, dalam kitabnya yang mulia, yaitu Al-Quran, fi qaulihi ta'ala, pada kalam Allah Ta'ala. Ini surat At-Taubah ayat yang ke-60. Innama, tiada lain, as-sadaqatu, zakat itu, 1 lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Yang kedua lil masakin, wal masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilin 'alaiha, untuk amil zakat. Yang keempat wal mu'allafati qulubuhum, untuk para mu'allaf. Yang kelima wa fir riqab, untuk budak-budak. Yang keenam wal qarimin, untuk orang-orang yang menanggung hutang. Yang ketujuh wa fi sabilillah, untuk sabilillah. Yang kedelapan wa ibnis sabil, untuk ibnus sabil. Artinya menurut mazhab Syafi'i, zakat itu harus diratakan untuk semua dari 8 golongan ini. Ada seseorang wajib mengeluarkan zakat 10 juta. 10 juta jangan diseluruhkan kepada orang fakir, enggak. Sebagainya untuk fakir, sebagainya untuk miskin, sebagainya untuk amil, sebagainya untuk mu'alaf, sebagainya untuk budak, sebagainya untuk gharim, sebagainya untuk sabilillah, sebagainya untuk ibnu sabil. Harus diratakan semua kalau ada. Kalau tidak ada, maka tentu saja kita keluarkan sesuai yang ada saja. Tidak boleh kita milih satu kelompok tok, saya pilih untuk fakir saja, tidak boleh.
Menurut madhab Syafi'i. Madhab yang lain membolehkan. Yang paling butuh mana nih? Yang paling butuh fakir, khusus berikan fakir tok, nggak ada masalah. Yang paling butuh sabilillah jihad, maka dikhususkan untuk jihad tok, boleh. Menurut madhab yang lain, tapi kalau madhab Syafi'i harus diratakan semuanya. Siapakah orang-orang fakir? Orang fakir adalah orang yang pemasukannya tidak mencapai separuh dari pengeluaran yang wajibnya. Misalnya seseorang pengeluaran wajibnya, kebutuhan wajibnya adalah 1 juta 1 bulan. Ternyata hasil kerjanya hanya 400.000. Nah, tidak mencapai separuh dari kebutuhan dia. Atau mencapai separuh ke bawah. Nah, maka itu berarti fakir. Adapun orang miskin, dia mendapatkan hasil lebih dari separuhnya, tetapi masih belum mencukupi kebutuhannya. Kebutuhannya 1 juta, hasilnya hanya 600.000, berarti miskin. Hasilnya hanya 950.000, berarti miskin. Adapun kalau hasilnya 450.000 atau 500.000, berarti fakir. Berarti fakir itu lebih miskin daripada miskin. Meskipun ini perselisihan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan miskin lebih fakir daripada miskin. Tapi saya setuju pendapat yang pertama, bahwa fakir lebih miskin daripada miskin. Kenapa? Pertama, karena di sini Allah menyebutkan fakir dulu sebelum miskin. Berarti orang fakir lebih membutuhkan. Demikian juga karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an al-ba'isal faqir. Surat Al-Hajj ayat 28. At'imu, berilah makan al-ba'is, orang yang miskin, al-faqir, yang fakir. Nah, kata-kata fakir disebutkan, bukan miskin, menunjukkan bahwa fakir ini lebih miskin daripada orang miskin. Amil zakat, definisinya apa? Perhatikan definisi para ulama. Amil adalah man yab'atsuhul imam li akhdhiz zakat. Orang yang diutus oleh pemimpin, oleh Amirul Mukminin, oleh khalifah untuk mengambil zakat, kemudian menjaga zakat, kemudian mengurusi barang-barang zakat tersebut. Jadi pekerjaannya banyak, tidak hanya menarik saja, juga menjaga, juga mengurusi, membagi-bagi, dan seterusnya. Apapun yang diperlukan untuk zakat tersebut, berarti dia adalah amil. Karena itu sekarang tidak ada amil. Kenapa tidak ada amil? Karena tidak ada khalifah dan tidak ada Amirul Mukminin. Adapun amil-amil yang mengatakan mengangkat dirinya sebagai amil, itu hanyalah amil-amil mutatawwi', sukarela saja, sukarelawan. Maka tidak boleh kemudian dia mengatakan, ini saya bagi 8, maka 1/8-nya saya ambil. Enak sekali kalau begitu. Semua orang mau jadi amil kalau begitu. Silahkan orang-orang kaya mengumpulkan zakatnya kepada saya bagikan nanti. Kemudian dia mengatakan saya ambil 1/8-nya. Ngawur begini, nggak boleh. Berarti nomor 3 ini kosong, ya. Nomor 3 apa? Kosong. Saya kasih merah karena kosong. Yang keempat, mu'allaf, orang yang dilembutkan hatinya. Ini mencakup 2 orang. Yang pertama yang baru saja masuk Islam. Maka istilah mu'allaf di Indonesia tidak sesuai istilah yang dalam Quran. Di Indonesia orang sudah lama masuk Islam, dianggap mu'allaf terus. Itu bukan mu'allaf lagi, sudah lama masuk Islamnya. Baru saja masuk Islam 1 pekan, 1 bulan, itu mu'allaf. Udah lama berarti bukan mu'allaf. Yang kedua, orang yang masih kafir tapi diharapkan masuk Islam. Dia sudah cenderung pada Islam. Tinggal 1 langkah aja dia mengucapkan syahadatnya. Nah, kasih zakat supaya lebih tertarik kepada Islam. Begitu dikasih zakat, banyak, dia langsung senang. Nah, kita dakwai, mari syahadat, langsung syahadat. Itu mu'allaf berarti. Kemudian riqab, budak, ini tidak ada sekarang. Maka ini juga saya kasih tanda merah. Yang dimaksud budak di sini adalah budak mukatab. Budak mukatab yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fakatibuhum, pada surah An-Nur ayat 33. Walladzina yabtaghuna al-kitaba, budak-budak yang ingin merdeka sehingga ingin membayar harga dari dirinya kepada majikannya. Misalnya nilainya 100 juta, dia ingin membayarkan 100 juta kepada majikannya. Fakatibuhum, maka terimalah mukatabah tersebut, yaitu terimalah keinginan dia untuk memerdekakan diri tersebut. Ditentukan harganya berapa, 100 juta misalnya, nah berarti dia harus membayar 100 juta. Nah, budak seperti ini adalah yang dimaksud dalam ayat ini, ar-riqab. Yang keenam, gharib, orang yang menanggung hutang. Maksudnya orang menanggung hutang yang tidak mampu melunasi hutangnya.
Adapun orang yang menanggung hutang tapi mampu melunasi hutangnya tidak termasuk di sini. Orang yang punya usaha, usahanya besar, duitnya belum masuk karena belum laku, tapi insya Allah bisa laku. Nah, bukan termasuk di sini. Ini gharim tidak mampu melunasi hutangnya. Misalnya orang punya utang gara-gara dia perlu makan, jadi memang nggak ada duit. Akhirnya numpuk-numpuk utangnya karena setiap mau makan dia tidak ada duit kecuali harus berhutang. Akhirnya numpuk banyak utangnya. Nah itu gharim. Silahkan dikasih zakat, nggak ada masalah. Maka orang-orang yang miskin, yang mereka terpaksa berhutang untuk makan, boleh saja dia minta zakat dari temannya yang kaya. Misalnya dia punya teman SMA dulu yang sudah sukses bisnisnya. Nah, pada bulan Ramadan dia boleh mengatakan, mohon maaf, ini saya teman Anda dulu. Saya ditakdirkan oleh Allah miskin. Saya punya utang, terpaksa utangnya karena untuk makan, bukan untuk foya-foya. Nah, kalau untuk gaya hidup, utang tercela seperti itu. Pengen punya TV, pengen punya macam-macam, sehingga kredit dan sebagainya. Nah, itu tidak terpuji seperti itu. Tapi ini yang betul-betul terpaksa utang. Okay? Maka dia boleh datang kepada temannya, minta zakatnya disalurkan kepada orang miskin tersebut. Tidak ada masalah. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah. Sabilillah ini menurut mayoritas ulama adalah jihad fi sabilillah. Tapi karena di Indonesia tidak ada jihad fi sabilillah, tidak ada perang maksud saya, maka boleh kita memakai pendapat yang lain, yaitu fi sabilillah adalah misalnya para guru TPA, boleh diberikan dari zakat, nggak ada masalah. Kenapa? Mereka mengajarkan agama untuk anak-anak kita. Anak-anak ini sangat penting. Seandainya anak-anak ini nggak ada yang menggarap bagaimana kondisi atau nasib generasi kita, generasi muda kita setelah kita mati nanti. Kasihan mereka. Nah, maka anak-anak ini sangat penting sekali. Selama masih ada yang menggarap, insya Allah umat Islam masih bagus. Nah, maka guru-guru TPA ini penting untuk diperhatikan. Jangan sampai mereka sudah susah payah setiap hari, setiap sore mengajari anak-anak kecil, tetapi mereka kekurangan, tidak ada yang memperhatikan. Termasuk fi sabilillah boleh diberikan zakat kepada mereka. Kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan, meskipun di rumahnya dia kaya, tapi di perjalanan dia tidak punya duit lagi. Nah, maka dikasih zakat supaya bisa pulang ke rumah, nggak ada masalah. Beliau mengatakan wa ila, dan zakat diberikan kepada man yujad minhum, siapa yang ada di antara mereka. Artinya kalau 8 tadi tidak ada semua, maka diberikan kepada yang ada saja. Boleh. Wala yaktasir, tidak boleh mencukupkan ala aqalla min thalath, diberikan kepada kurang dari 3 orang, min kulli sinfin, dari setiap jenis tadi, illal amil, kecuali amil. Jadi orang fakir tidak boleh kepada satu orang fakir, kurang dari 3 nggak boleh, minimalnya 3 orang fakir. Zakatmu berapa? 1 juta, jangan diberikan satu orang fakir, tapi 3 orang fakir. Demikian juga orang miskin, 3 orang miskin minimalnya. Mu'allaf, 3 orang mu'allaf minimalnya. Budak, nggak ada ya. Gharim, 3 orang gharim minimalnya. Fi sabilillah 3 orang minimalnya. Ibnu Sabil 3 orang minimalnya. Tentu saja kalau ada, kalau nggak ada ya sudah, namanya nggak ada. Kecuali amil tidak harus 3 orang. Kenapa? Karena jumlah amil ini disesuaikan kebutuhan. Kalau satu orang amil sudah mencukupi untuk pengurusan zakat, maka wajib diangkat satu orang amil, tidak boleh lebih. Imam tidak boleh mengambil atau mengangkat 2 orang amil kalau memang satu amil sudah mencukupi dan mewakili. Tidak boleh alias haram. Ini secara hukum fikih. Karena itu khusus untuk amil tidak harus 3 orang. Kemudian penutup beliau mengatakan wa khamsatun, 5 orang la yajuzu, tidak boleh dafmuha, menyerahkan zakat ilaihim kepada mereka. Pertama al-ghaniyyu, orang yang kaya, bimalin, dengan harta, au kasbin, atau dengan usaha. Ada orang kaya karena hartanya banyak, atau hartanya sebenarnya sedikit tetapi dia bisa berusaha, dia punya tenaga, bisa bekerja. Nah, itu berarti orang kaya dengan usaha. Tidak boleh dia ngantung-ngantung minta zakat. Saya miskin, duit saya sedikit, padahal tenaganya besar, tapi dia tidak mau kerja, malas kerja. Nah, maka kita katakan, kamu punya tenaga, kamu harus kerja. Kamu itu bisa kaya kalau kamu mau bekerja. Yang kedua, wal abd, budak.
Tidak boleh diserahkan zakat kepada mereka karena budak tidak memiliki dirinya sendiri, apalagi harta, tidak memiliki. Yang ketiga, Banu Hashim, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, Bani Hashim, maka tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena zakat itu adalah kotoran manusia untuk membersihkan harta-harta mereka yang kotor sehingga tidak pantas diberikan kepada orang-orang mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna shadaqata la tanbaghi li ali Muhammad." Zakat tidak pantas untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama hiya awsakhun nas. Zakat hanyalah kotoran-kotoran dari manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, Banul Muttalib. Ini juga masih kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kerabat lebih jauh lagi. Maka dari kerabat Nabi yang haram zakat hanya dua ini, Bani Hashim, Bani Muttalib. Dua bani lagi boleh menerima zakat, Bani Abdi Syamsin dan Bani Abdu Manafin, atau Banu Naufal, Banu Naufal. Kemudian yang kelima, wal kafir, orang kafir. Tidak boleh kita serahkan zakat kepada mereka, meskipun dia kerabat dekat kita, tidak boleh. Karena zakat ini sifatnya wajib, maka sesuatu yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya hanya sah diberikan kepada orang-orang muslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, turaddu ila fuqara'ihim, berikan kepada orang-orang fakir yang muslim. Adapun yang tidak wajib, boleh kita serahkan kepada non-muslim. Menyembelih kurban, kan tidak wajib niku, menurut mayoritas ulama, serahkan kepada non-muslim, tidak apa-apa. Meskipun ada khilaf memang, saya akui. Demikian juga akikah, menyembelih kurban ketika anak kita lahir, maka tidak wajib itu hukumnya, maka boleh kita berikan kepada orang miskin, tetangga kita yang miskin. Tapi yang wajib gini zakat tidak boleh kecuali kepada orang muslim. Kemudian terakhir, waman talzamul muzakki nafaqatuhu, siapapun yang wajib untuk dinafkahi oleh orang yang berzakat, la yadfa'uha ilaihim, tidak boleh dia serahkan zakat kepada mereka, bismil fuqara wal masakin, dengan nama sebagai fakir dan miskin, enggak boleh. Misalnya, seorang anak kaya, bapak ibunya miskin. Anak yang kaya ini wajib menafkahi bapak ibunya, maka zakat tidak boleh diberikan kepada bapak ibunya. Seorang bapak wajib menafkahi anak-anaknya, maka anak-anaknya yang miskin tidak boleh diberikan zakat oleh bapaknya tadi, berikan kepada yang lain. Kalau memberi kepada anak, berikan jangan sebagai zakat, sebagai sedekah atau sebagai hadiah, silahkan. Sebagai zakat nggak bisa. Tapi kalau sebagai gharim nggak apa-apa. Seorang suami zakat kepada istrinya nggak boleh, kecuali kalau sebagai gharim. Misalnya istri berbisnis kemudian ditipu orang, bangkrut, akhirnya utangnya banyak, tidak bisa melunasi karena sudah tidak punya duit lagi dia, karena ditipu tadi. Nah, maka suaminya yang juga berbisnis, duitnya banyak, boleh keluarkan zakatnya kepada istrinya. Nih istriku, ini zakat untuk kamu, bukan sebagai orang miskin tapi sebagai gharim. Kamu menanggung hutang, nggak bisa melunasi, ini utangnya kamu lunasi dengan zakat saya, boleh. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Dan insya Allah pembahasan berikutnya adalah kitab Siyam. Tapi saya nggak ngerti ya, apakah masih ada kesempatan sebelum Ramadan ataukah tidak. Kalau masih ada berarti pembahasannya malah sangat pas sekali. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.